Ya kita ingin dia kembali, tapi kita ingin menekan dia. Halo sahabat Gading Konseling, hari ini saya mendapatkan email dari sebut saja Dave. Dia email saya mengatakan, "Halo Pak Michael, panggil saja saya Dave. Saya seorang suami yang sedang frustasi dan depresi. Saya mengetahui istri saya sering chatting dengan seorang pria di luar negeri yang ia temui dari online. Ternyata isi chattingnya begitu mesra, padahal kepada saya dia begitu dingin. Saya sudah bicara dengannya mengenai hal ini dan dia meminta maaf kepada saya. Tetapi ternyata dia mengulanginya lagi hingga akhirnya saya tidak tahan dan saya mengusir dia dari rumah. Namun setelah dia pergi, saya menyadari saya merasa frustasi dan depresi. Saya ingin ia kembali, tapi juga saya ingin merasa dicintai olehnya. Jadi apa yang harus saya lakukan ya Pak?" Terima kasih Pak Dave buat emailnya kepada kami. Saya menyadari ini bukanlah hal yang mudah bagi Pak Dave ataupun setiap kita sahabat Gading Konseling yang mengalami hal yang serupa. Ya memang perselingkuhan itu tidak pernah menjadi suatu hal yang mudah bagi setiap kita. Nah, namun kita perlu mengetahui ya, ada beberapa jenis perselingkuhan sebetulnya. Yang pertama itu extramarital affair atau bisa juga kita bilang physical affair, di mana ada perselingkuhan pasca pernikahan yang melibatkan relasi seksual di dalamnya. Nah, ini tentu saja akan menjadi dampak yang amat sangat signifikan bagi kita pasangan yang mengetahui hal tersebut. Nah, namun yang kedua ada juga namanya emotional affair ataupun perselingkuhan secara emosi, di mana ada suatu persahabatan yang romantis di dalamnya, secara emosi saling terikat namun tidak ada relasi fisik. Nah, mungkin ini ada orang yang abu-abu ya, merasa bahwa ini bukan merupakan sebuah perselingkuhan. Ya meskipun ini juga merupakan sebuah perselingkuhan secara emosi. Dan yang ketiga adalah virtual affair ataupun perselingkuhan secara virtual, di mana di dalamnya mungkin ada imajinasi secara seksual ataupun membangun kedekatan emosi melalui chatting, melalui online yang dilakukan. Nah, dalam hal yang Pak Dev ceritakan, mungkin istri Pak Dev itu memiliki virtual affair dengan pasangan, dan tentu saja ini merupakan bentuk ketidaksetiaan ya, virtual affair dengan orang lain ya, selain dengan pasangan, dan memberikan dampak yang melukai diri kita. Ya tidak heran ya Pak Dev akhirnya sempat marah dan mengusir, meskipun setelah dia pergi keluar Pak Dev menyadari bahwa kita masih membutuhkan kehadiran pasangan, masih ada rasa cinta di dalamnya. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama, kita perlu tahu sebetulnya motivasi diri kita. Jadi waktu kita bilang atau kita mengatakan bahwa iya, kita pengen dia kembali dan kembali mencintai, sebetulnya apa yang ada di dalam diri kita ya. Yang pertama, cek motivasi diri. Kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri sebetulnya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari diri kita kepada pasangan setelah hal ini terjadi ya. Faktor-faktor apa yang mendorong pasangan kita juga terjebak dengan hal ini, itu perlu kita pikirkan ya. Ada orang yang berharap pasangannya itu dihukum ya, artinya kita melampiaskan kekecewaannya dan kemarahan kita gitu, sehingga menjadi sebuah dendam dan tekanan yang kuat kepada pasangan ya. Kita ingin dia kembali, tapi kita ingin menekan dia. Nah, tapi ada orang yang ingin dia kembali karena berharap pasangannya itu dan dirinya menemukan sumber masalah yang sesungguhnya, serta membangun kembali relasi pernikahan termasuk kedekatan emosi di dalamnya. Nah, ini suatu hal yang baik ya. Saya berharap Pak Dev juga memiliki reason yang kedua, dan tentu saja dua hal ini bisa bertentangan ya, hadir bersamaan di dalam pemikiran kita, di dalam jiwa kita gitu ya. Tapi menyadari ada cinta yang besar untuk kembali mempertahankan pernikahan ini ya, maka itu bisa menjadi sebuah modal yang baik untuk meneruskan relasi yang semakin baik ke depannya. Nah, yang kedua, kita mesti cek keunikan diri kita sendiri ya, karena setiap kita pasti memiliki berbagai macam keunikan ya. Kadang-kadang kita menjadi pribadi yang tanpa kita sadari menjadi pribadi yang demanding, pribadi yang pemarah, pribadi yang menekan pasangan kita dalam relasi pernikahan, ataupun kita menuntut pasangan kita melayani
nurut kepada kita tanpa syarat apapun. Ya, sehingga tidak ada ruangan bagi dirinya untuk menjadi rileks ataupun menjadi dirinya sendiri dan terjebak di dalam imajinasi atau dunianya yang dia sedang kerjakan. Ya, dan cek juga kebutuhan masing-masing dari diri kita dan juga pasangan. Karena ada berbagai macam kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi. Bagaimana kebutuhan emosi itu diperlukan oleh pasangan kita, ataupun quality time, ataupun untuk mendapatkan sesuatu hal yang berharga, merasa dicintai gitu, ataupun sentuhan-sentuhan yang bermakna. Nah, kita perlu cek sehingga kita menyadari apa sih yang kita sudah miliki sebagai modal untuk membangun pernikahan kita, dan hal-hal mana yang kita perlu tingkatkan supaya pernikahan kita semakin berkualitas. Nah, semoga hal ini menolong. Dan jika kita sudah menemukan itu semua, maka kita bisa membangun komunikasi yang baik. Ya, dan jika masih kesulitan, tentu saja ada konselor-konselor yang siap membantu Pak Dave dan juga sahabat Gading Konseling yang menghadapi hal yang sama. Ya, semoga video ini membantu. Ya, terima kasih. Jika sahabat Gading Konseling mendapati video ini membantu, menolong, silakan like dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Dan silakan share jika ada rekan atau sahabat yang membutuhkan video ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.